Mobil listrik 400 juta kurang sedikit sedang sangat ramai di pasar Indonesia, terutama pasca Gias 2024 kemarin. Maka dari itu, pada CVT War kali ini kami sudah bersama dua mobil dengan range harga tersebut. Penantang pertama di sisi kiri ada BYD Dolphin Dynamic dengan harga 365 juta rupiah yang akan ditunggangi oleh Jason Andika S. Kelakuannya aneh-aneh aja ya kan? Ceritanya lumba-lumba, Pak. Dolphin ya. Oke. Di sisi kanan ada Wuling Cloud EV dengan harga 398 juta rupiah dan akan ditunggangi oleh Gopas Toby. Ternyata dua-duanya aneh, bukan satu doang ya. Oke. Kenapa diseret-seret, Bu? Ya nggak tahu lah pokoknya. Naik awan. Ntar dulu, sebelum kalian berdebat masing-masing, kita buka dulu. Ya. Pada CVT War kali ini, pertarungan antara kedua mobil ini serta kedua orang ini, kita lihat siapakah yang menjadi mobil terbaik di range harga 400 juta kurang sedikit. Tonton terus video ini, CVT War antara BYD Dolphin Dynamic versus Wuling Cloud EV. Oke, apa saja yang sudah kalian persiapkan untuk CVT War kali ini? Pastinya mobil ini lah. Pasti dong. Mobilnya pasti udah kita siapkan banget. Iya. Nah. Coba duluan, apa yang Anda sombongan dari mobil Anda? Lumba-lumba, Bro. Lumba-lumba. Ini gemes tuh kayak awan. Sama juga bulet-bulet. gemes, ini sangat memikat kaum hawa. Lihat deh, apalagi warna pink nih, gemes banget nih. Anda kaum apa? Hmm? Yang di tiket kaum apa? Ini kaum gemoy. kaum gemoy. gemoy. Cewek-cewek sekarang soalnya suka cowok-cowok yang gemoy gitu. Jadi Oh. ini pas banget untuk memikat kaum hawa. Iya. Oke, jadi kita ini dulu ya, disclaimer dulu ya. Kenapa kita ngambilnya BYD Dolphin tipe Dynamic dan juga Wuling Cloud EV? Karena 400 juta itu udah agak pasar yang peminatnya lumayan sedikit dibandingkan di bawah 400 juta. Yes, Nah, benar. makanya kita ambil Yang di bawah 400 juta. Di bawah 400 juta, di mana si Dynamic ini 365, si Cloud EV 98. 98. Tipis banget ya, cuma kurang 2 juta ya. Bener. Ya, tapi kan di bawah 400 masih. Iya. Nah, masalahnya kalau dia yang tipe tertinggi itu udah 425 kan. Bener. 425. Jadi nggak Nembus. masuk, lumayan. Beda 3 beda 60 juta. 60 jutaan ya. 60, Bos. Lumayan Iya, ya hampir, tuh. iya. Cicilannya beda 2 sejutaan mungkin. Lumayan. Sebulan. Iya. Oke. Kalau gitu di CVT War kali ini seperti biasa ya. Yes. Kita akan menggunakan 5 penilaian. Ayo, Dari apa Best aja of tuh, Dim? Five nih. Oke. Yes, apa tuh? Dari yang pertama adalah desain, Hmm? kemudian kepraktisan dan kelegaan kabin, Yes. kenyamanan, fitur. Mobil Cina banyak fitur pasti. Pasti dong. Oke. Dan yang terakhir, performa. Gila. Kalian udah ready belum nih? Udah ready Untuk dong. bertarung. Udah ready ya? Oke, Ready oke. dong. Nih Yadi, Bro. Ya, Yadi Yadi udah nama siap Yadi. sih si Yadi. Iya. Bu Yadi. Yadi iya. Belanja sayur. Ini Ling-Ling juga udah siap nih. Ling- Ling-ling. Nggak, lu tahu Oke. nggak bacanya gimana? Nih bukan BYD atau BYD, cuy. Apa tuh? Gue langsung tanya sama petingginya BYD. Apa? Pak Eagle Chow. Apa tuh? Sebetulnya tuh Biadi. Tanpa berlama-lama Iya. lagi. Ayo. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau disampaikan dulu nggak dari kalian? Iya dong, iya. Oke, Dia pas bener, banget baru nih. inget nih. Thank you Ah. banget nih. Kita mau shout out dulu ke Arista Group ya. Betul. Baik BYD Arista maupun juga Wuling Arista. Betul. Karena telah meminjamkan kedua mobil ini untuk kami tes ya Bang ya. Ya, untuk kami tes dan juga untuk kami tampilkan di CVT War kali Wih, ini. mantap. Jadi untuk kalian yang cari unit BYD dan juga cari unit Wuling, Ya. selain ya mau yang EV maupun yang combustion, bisa langsung main-main ke dealernya Arista Group. Tapi lewat CVT Indonesia. Betul. Iya. Oke. Itu aja sih, Dim. Udah cukup. Oke, kalau gitu langsung aja kita ya mulai ya. Ya. Yes. Kalian sudah siap soal desain? Siap. Siap. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang paling murah dulu. Jason, silakan jelaskan soal mobil Anda. Oke. Untuk pertama-tama kita mulai dari desain depan. Ini dia desain depan dari BYD Dolphin, khususnya tipe Dynamic. Ya, dari depan memang nggak ada perbedaan dengan yang varian premiumnya ya. Di sini masih tetap menggemaskan gitu, kayak unik ya. Mohon abaikan di sini ada penyok-penyok gini ya, yang nggak tahu unitnya dari sananya gitu. Cuman desain ini bagus.
lucu gitu ya. Ini pasti bisa menggait, menarik perhatian kaum hawa gitu. Apalagi dibalut dengan warna pink kayak gini. Dia sudah disematkan dengan diarel LED pastinya ya, menyambung juga ke headlampnya nih. Keren ya. Dan untuk sistem pencahayaan di lampu depannya dia sudah pakai LED projector. Lampu seinnya juga sudah LED ya. Dan kalau lower bumpernya ini juga lucu banget sesuai dengan namanya Dolphin. Ini kayak lumba-lumba gitu ya, lucu gitu Kak. Gitu lucu nih di depan sini. Dan pastinya di depan sini walaupun dia base model, dia sudah disematkan dengan kamera di depan sini. Karena mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360. Nanti kita akan bahas di bagian fitur ya. Lower bumper lagi, udah disematkan juga nih. Udah banyak sensor parkirnya juga di depan sini ya. Dan di sini ada seperti aksen-aksen piano black finish gitu ya, black glossy juga di sini di grillnya, bukan grill sih. Ini di bagian sini ya, ada kayak pattern-patternnya dan juga ada logo BYD di depan sini. Jadi untuk urusan desain gak kalah gemes lah sama si Wuling Cloud. Kalau lihat desain depannya, ini gemes sih, gue kayak pengen nyubit gitu ya, kayak dia punya pipi yang tembem gitu ya, dan dia punya kepala yang bulat jadi bikin mobil ini kelihatan lebih gemoy gitu ya. Jujur, ini desain depannya oke banget sih, menurut gue ini desain depan yang bisa jadi show stealer di jalan. Lihat nih, depannya kayak pakai punya cascading gitu desainnya, jadi kayak ada cluster-clusternya, dan lampunya juga sudah full LED untuk lampu utama, lampu sen, lampu jauh, dan juga DRL-nya itu permainan LED itu bagus banget. Ya, untuk desain depan, jujur, gue pede banget sih dengan desain depan dari Wuling Cloud EV ini. Karena, ya, selain cakep, dia juga gemoy. Tuh. Harus diakui, kedua mobil baik Wuling Cloud EV maupun BYD Dolphin memiliki desain depan yang unik dan futuristik ala mobil listrik. Sesuai namanya masing-masing, Cloud EV memiliki tampang depan yang membulat layaknya bentuk awan dan Dolphin seperti layaknya moncong seekor lumba-lumba. Tetapi karena desain Cloud EV yang lebih proporsional dan gemoy, walaupun mirip Fiat Multipla, sehingga kami beri nilai 8,5. Lanjut desain samping. Lanjut ke bagian samping dari BYD Dolphin. Iya, lagi-lagi desain samping ini juga bagus kok. Ya, dia benar-benar mencerminkan sebuah compact hatchback yang proper. Proporsional banget desainnya di samping sini ya. Bisa kita lihat sendiri. Dan menurut gue lebih suka ya desain sampingnya ini dibandingkan Cloud. Tapi sayang ya, untuk tipe yang dynamic ini, iya dia dibalut dengan velg dengan ukurannya itu 16 inci. Dimana dia 2 inci lebih kecil jika dibandingkan dengan Wuling Cloud yang ada di 18 inci. Tapi dia bagus desainnya, futuristic, simple gitu ya. Ada black glossy dan juga ada silver aksennya seperti ini. Dia dibalut dengan ban dari, wah ini ban apa nih? Ini kayak ban China ini ya. Dia dari ban Linglong. Wah, jangan Linglong aja. Linglong ya, Eco Master. Wih. Terus logonya lucu banget nih. Ini Dolphin juga nih. Jangan-jangan dibuat khusus untuk si BYD Dolphin ini. Ya, dia profil bannya itu ada di 195/60 ring 16 ya. Lalu kemudian lanjut lagi, ini dia posisi port chargernya ya. Dia sudah support DC fast charging pastinya. Dan di sini juga sudah disematkan dengan cladding hitam nih. Ya, jadi masih ada nih di fender depan ya yang menyambung sampai ke fender belakangnya gitu. Jadi tetap memberikan crossover look gitu ya. Padahal dia sebuah hatchback. Tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi pemanis gitu ya, nggak bosen. Di samping sini juga, oh ini spionnya nih, ini juga bagus ya. Di sini bahkan kalian bisa ada NFC, tulisan NFC nih di spionnya. Nanti kita akan jelaskan ya. Terus lalu di sini ada kamera juga, kamera 360. Handle pintunya memang dia bukan yang flush door handle yang seperti yang ada di Wuling Cloud. Dia konvensional aja, tapi kan yang penting fungsi. Overall design di samping sini, gue sih kok pede ya. Ini lebih cakep gitu ya dibandingkan dengan Wuling Cloud. Untuk desain samping, mobil ini nggak ada lawan sih. Lihat tuh, wheel to body ratio-nya bagus banget. Dia pakai velg 18 dan dibalut dengan ban 2155 R18 yang di mobil ini tuh kayak pas banget gitu stance-nya. Jadi kalau kalian lihat dari samping ini cakep banget desainnya, gila. Suka banget gue. Terus juga untuk handle pintunya dia juga udah model flush seperti ini, jadi mengurangi coefficient of drag, dan juga mobilnya jadi punya desain yang clean di samping sini, nggak banyak detail yang neko-neko juga. Dan untuk panjangnya dia tuh pas banget di 4295 mm dan wheelbase-nya ada di 2700 mm. Jadinya dengan dimensi seperti itu terbentuklah desain samping yang cakep banget kayak gitu.
Lagi-lagi, desain samping dari kedua mobil ini sama menariknya. Namun, karena dimensinya yang lebih besar dan minimalis, clean look, serta memberikan kesan timeless, membuat Cloud EV tidak bosan untuk dilihat. Sehingga Cloud EV kami beri nilai 8,5 sedangkan Dolphin 8. Lanjut ke desain belakang dari BYD Dolphin ini, ya sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga sama gemesnya ya, sama bagusnya menurut kami. Bahkan kalau dibandingkan dengan Wuling Cloud EV, dia juga gak kalah cakep gitu, gak kalah bagusnya. Pertama-tama di atas ini pasti dia sudah disematkan dengan Shark's Fin antena. Ini mestinya Dolphin antena ya, Dolphin antena bukan Shark's Fin. Bercanda ya. Lalu kemudian juga ada built-in spoiler, ada high-mount stop lamp, defogger, ada wiper, dan yang buat dia bagus yaitu desain lampu belakang atau tail lights-nya. Ini kami suka banget. Di sini ya kalau kalian bisa perhatikan, di sini ada LED bar yang membentuk sebuah gelombang air gitu ya, kayak wave gitu. Keren banget. Ini kalau di malam hari keren banget. Dan untuk lampu remnya pastinya dia sudah pakai LED, begitu pula juga untuk lampu mundurnya. Tapi memang untuk lampu seinnya dia masih pakai halogen biasa. Ya, nggak apa-apa lah ya. Dan yang kerennya lagi, BYD Dolphin yang dijual di Indonesia ini merupakan satu-satunya lineup BYD yang pakai emblem Build Your Dreams di belakangnya. Ya, lalu kemudian juga pastinya di bawah sini dia sudah disematkan dengan parking sensor juga, ada 3 nih jumlahnya, dan ada parking kamera juga di belakang sini. Jadi desain belakangnya dari si BYD Dolphin ini sih cakep ya. Ya, kita lihat desain belakangnya. Untuk belakangnya sendiri, lampunya dia memanjang dari kanan sampai kiri. Dia ada LED bar untuk lampu senjanya, dan lampu belakangnya juga sudah full LED. Dan untuk desain belakangnya memang tidak seperti desain depannya atau desain sampingnya yang punya desain itu eksepsional gitu. Kalau di belakang sini tetap bagus, tapi nggak se-eksepsional samping dan juga depannya. Ya, terus juga dia bagusnya di belakang sini udah pakai defogger dan juga ada pemanis di spoiler ini. Oke lah untuk desain belakang, gue sih pede. Sama seperti di depan dan samping, desain belakang dari kedua mobil baik Cloud EV maupun Dolphin juga sama unik dan futuristik. Sehingga keduanya kami beri nilai 8,5. Sama seperti desain eksteriornya, desain interior dari kedua mobil ini juga memiliki karakter masing-masing dan memberikan kesan unik ketika berada di dalam kabinnya. Wuling Cloud EV memiliki desain interior yang minimalis, non-futuristis, seperti layar head unit besar dan floating center console. Sedangkan BYD Dolphin memiliki kombinasi warna interior yang menarik, serta beberapa sentuhan unik, seperti bentuk handle pintu layaknya sirip seekor lumba-lumba. Sehingga keduanya kami beri nilai 8. Oke, sudah menjelaskan masing-masing bagaimana desain dari mobilnya masing-masing ya. Pertarungan pertama ini sudah sangat seru nih. Oh iya dong. Dan yang kalah sudah terima? Kalau Ya nggak tahu siapa yang kalah kan? Nggak tahu. di desain ini ternyata yang kalah adalah BYD. Sayang sekali. Jadi ronde 1 desain kali ini Wuling Cloud EV berhasil meraih nilai 33,5, sementara BYD Dolphin hanya berhasil meraih 32. Nggak, kenapa sih Dim? Kenapa Gini. kok bisa kalah nih? Kenapa si BYD ini? Kenapa ini bisa menang? Gini. Ada alasannya semuanya. Iya. Tenang aja. Jadi secara desain itu breakdownnya nilainya ada di sini. Jadi dari di depan memang si Cloud EV ini dia menang. Terlihat lebih modern dan lebih gemes. Lihat pipinya cabi-cabi gini. Kayak siapa? Hipsi Hoyer. Ini kelihatan biasa banget. Enggak, lucu Bahkan juga. lampunya nih kalau dilihat mirip sama Wolverine. Oh. Ya Wolverine, mirip sih. Wolverine ya kan? Iya. Oke. Tapi dari Wolverine nggak samping- gemoy. Dari samping si Cloud juga lebih bagus. Ya. Ini kelihatan biasa aja. Velgnya gede ya. Velgnya gede. Dari belakang nilainya sama. Sama-sama Oke. punya keunikan masing-masing. Begitu juga di Iya. interiornya. Di mana dia interiornya tuh rata. Kayak ngingetin kita ke Honda Freed. Ah, bener. Bener. Kayak gitu. Bener. Ya kan? Simple ya, Nah, tapi kalau modern. Ini interiornya agak lucu. Lucu bro, warnanya pink sesuai temanya nih, body colornya apa? Sesuai body colornya. Iya, lucu sesuai banget body kan. colornya. Dan lu perhatiin deh di door handle-nya tuh. Lucu banget kayak siripnya lumba-lumba bro. Iya. Jadi, Terus ini juga interiornya punya aksen Italian sofa. Wah. Yang bikin kita tuh kalau duduk tuh kayak sofa di rumah gitu. Iya. Oke lah, pokoknya intinya kalau desain menurut penilaian CVT War menangan si Cloud ya. Yes. menang Cloud. Cuma- Benar sekali menang Cloud. Cuman ya balik lagi kan desain selera ya. Selera. Preferensi masing-masing. Kita sekarang ngomong-ngomong soal tembem. Ini kan mengarahnya adalah ke lawan jenis. Yes. Iya. Ya kan? Tembem terus juga lucu. Mhm. Ya kan? Percuma kalau tembem dan lucu
tapi kalau perawatannya nggak praktis gitu. Waduh. Bener sih. Ngomong-ngomong soal Masuk lagi. praktis gitu kan. Gimana? Boleh diadu. Siap dong. Siap? Siap. Anda Siap. Oke, kalau gitu kita mulai ronde 2 soal kepraktisan dan kelegaan kabin. Let's go. Untuk bagasi, kita mulai dari Wuling Cloud EV. Kapasitas bagasinya bisa dibilang cukup besar di 606 liter berkat dimensinya yang besar, sehingga sangat mudah untuk memasukkan satu cover full size ini dan menariknya, terdapat kompartemen atau tempat penyimpanan tertutup di bawah lantai bagasinya, sehingga bisa menyimpan satu koper cabin size. Lipat baris keduanya dengan konfigurasi 60-40 yang rata lantai bisa menghasilkan ruang bagasi hingga 1.707 liter. Sehingga untuk Cloud EV kami berikan nilai 8,5. Lanjut ke BYD Dolphin. Lah, kok ada kunci remote-nya? Bisa dibilang kapasitas bagasinya cukup saja di 345 liter, tapi masih muatlah untuk memuat satu koper full size ini, ditambah adanya partial shelf yang menambah keamanan. Lipat jok baris keduanya seketika kapasitas bagasinya menjadi bertambah luas sehingga 1.310 liter. Oleh karena itu, kami beri nilai 7,5. Lanjut ke kelegaan kabin. BYD Dolphin lolos uji leaning test berkat headroom yang memadai serta adanya 3 headrest pada jok baris kedua ini. Begitu pula untuk shoulder room yang kurang memadai untuk 3 orang dewasa seperti kami ini. Legroom juga cukup oke, bahkan untuk tinggi badan Gopas yang sebenarnya biasa aja tapi di atas kita rata-rata. Wuling Cloud EV juga lolos dalam leaning test berkat headroom yang sangat luas serta adanya 3 headrest untuk ketiga penumpang di baris kedua. Ini ditambah dengan shoulder room yang sangat memadai untuk 3 orang dewasa. Begitu pula untuk legroomnya yang sangat luas, membuat kabin dari Cloud EV ini terasa sangat lapang. Ya, soal kepraktisan dan kelegaan kabin sepertinya tidak bisa bohong, Pak. Sayang sekali ya, ukuran tidak bisa berbohong. Jadi, untuk ronde kali ini, Wuling Cloud EV kembali memenangkannya dengan skor 17. Sementara BYD Dolphin hanya mendapatkan 14,5. Dan untuk breakdown skornya ada di sini. Tuh Jess, gue bilang apa? Bulat-bulat gini, approach-nya dia membulat, jadinya interiornya bisa lebih gede. Itu dia. Kalau ini kan bulat-bulat tapi pas di hatchback. tangan nggak? Apa? Pas di tangan nggak? Setirnya pas sih tadi. Setirnya pas di tangan. Pas di tangan. Nah, Iya sih, tadi gue pas lihat kayak ini wheelbase-nya juga panjang banget. Panjang Jadi, banget. ruang kabin di baris kedua, buset, itu luas banget itu. Tuh. Iya, cuman ya bukan berarti ini sempit lah, pasti proper, masih oke Iya. mobil ini. Tapi ada yang lebih gede. Iya, ya udah. Oke, jadi skor sementara saat ini Cloud dengan poin 50,5 dan BYD Dolphin dengan poin 46,5. Hai, lumayan jauh ya. Gimana? Anda pede masih ada 3 ronde lagi? Ya, masih ada 3, masih pede. Masih Kita pede. harus seperti itu. PD menang dong. Oke, jadi selanjutnya adalah ngomong-ngomong soal pede nih. Iya. Emang harus pede kalau mau bikin orang lain tuh nyaman. Wes, iya dong. Iya. Wah, ini Kita tuh selalu suka deh Dim sama punchline lo gitu, masuknya tuh pas. Bridging-nya gitu. luar biasa. Kok bisa gitu bridging? kepikiran aja gitu buat nyambungin semuanya gitu ya. Oke, Maka lanjut. dari itu ronde selanjutnya kita akan mempertarungkan kenyamanan antara kedua mobil ini. Oh, inilah jelas. sofa Italian Iya, bubble sofanya, sofa. tapi suspensinya, wah lembut bos. Tenang aja, kalau itu kan gue nyoba langsung nanti. Iya, nanti Oh iya, cobain betul juga. aja. Oke. Cobain aja, Dim. Gue sih Oke, pede. kalau gitu langsung kita mulai ya. Oke. Soal kenyamanan. Let's go. Oke, sekarang kita langsung masuk ke penilaian kenyamanan. Kalau di mobil ini sih gue sih pede ya, dia punya bubble Italian sofa yang cushionnya tuh bener-bener soft banget. Dan pastinya suspensinya juga nyaman karena joknya ini nyaman. Tapi untuk lebih akuratnya kita tanya aja langsung ke judge yang di CVT War kali ini. Nah, di belakang udah Dimas, langsung kita aja tanya. Gimana Dim di belakang? Nyaman kan? Di belakang nih ya. Wih, Sofanya nyaman bro. iya dong. Berasa lagi di Scandinavian Living. Wih, tapi sayangnya lagi nih ya? kiblatnya bukan Skandinavia, ini Mana tuh? Italiano. Italiano, Italiano. Americano, Wih, Italiano ya. yes. Di belakang sini nyaman sih kalau di jalanan kayak gini ya. Hmm, Kalau di jalanan kayak gini nyaman. Tapi tadi udah ngelewatin speed bump kan kita ya? yes betul. Kerasnya kerasa. Masa? Kerasa kerasnya. Karena Cuma- udah ke cover sama jok.
Iya, belum nyampe situ nih ngomongnya nih. Nah. Cover sama joknya empuk banget emang. Mhm. Gitu. Ya mungkin buat kompensasi si suspensinya yang keras ya gitu. Mungkin untuk akomodir kalau bisa kita manuver zigzag gitu juga ya. Jadi body Betul. roll lebih minim nih. Coba kita tes tipis-tipis nih. Gimana di belakang? Woi. Jangan lebay Anda. Itu memang lebay. Itu memang lebay. Aha. Tapi memang mungkin gini. Kan dia dari awal marketingnya tuh ini mobil untuk keluarga. Yes. Mungkin memang ditujukannya kalau naik 5 orang suspensinya nggak ambles. Mhm. Tapi tetap empuk. Nah, akhirnya di kompensasinya seperti itu. Suspensinya keras, joknya Empuk. Aha. Betul, gitu. Jadi tapi kalau dibawa sendiri jadi kerasnya. Toh mobil juga sering dipakainya di dalam kota juga kan, mobil kayak gini kan pasti kan. Betul. Jadi Aha. masih bisa diterima lah. Bukan yang bikin mual-mual juga kok. Masih aman-aman aja. Oke Dim, sekarang kita bicara ke kedepan kabin. Kalau di depan sini, jujur tire noise-nya memang agak masuk sih. Ya, ini kerasa banget Ah. tire noise-nya. Di belakang kerasa Dim? Kerasa. Wah. Tapi yang depan suaranya. Ya? Yang belakang nggak kerasa Yang belakang tire nggak noise-nya. kedengeran kan? Mm-mm. Soalnya dulu pas gue media test drive, Mm-mm. gue kira nih mobil pakai double gas karena di belakang senyap banget. Ternyata Iya. enggak gitu. Ah. Biasanya kan kalau tire noise memang lebih kedengeran di belakang gitu. Kalau Betul. di mobil ini malah di depan. Di depan, dari depan sini suaranya. Iya sih. Betul. Iya. Tapi Ban- suara angin oke kan Dim ya? Keredam. Suara angin cukup oke. Suara angin cukup oke Ya pertama masih di belakang kedengeran sini. dikit sih. Heeh. Masih kedengeran dikit. Ini mungkin speed berapa nih? 68 ya? 68. 68. Mungkin kalau di 100 lebih kencang, lebih kerasa mungkin. Termasuk tire noise-nya juga. Mungkin bisa diganti ya dengan ban yang lebih bagus. Oh iya Kalau benar ada, juga. Kuping Anda Kenyamanannya sakit. kurang. Kuping Anda sakit, Baneko. Ya kenyamanannya kurang ya Dim ya kalau Baneko itu ya. Betul, memang dompet Anda nyaman, kuping Anda sakit. Gue Ya. sih cukup pede ya dengan tadi yang dibilang sama Dimas bahwa mobil ini punya kenyamanan yang cukup bersaing juga. Nyamanannya oke lah. Oke ya. Kita bilang bisa decent, oke. Tapi kalau excellent, no. Belum. Bicara soal kenyamanan dari BYD Dolphin, ini dia juaranya mobil ini deh. Iya, nih ya, lu rasain aja suspensinya. Dia tuh set suspensi tuh lembut gitu. Kerasa loh. Iya kan? Ini udah kerasa. Lembut kan? Ini lebih lembut daripada Ngayunnya si Cloud. Bener, ngayunnya juga enak, travel suspensinya pas gitu. Dan bicara soal ini Dim, nih kalau misalnya kita agak bermanuver nih ya. Wah, suspensinya ya. Oh iya. Oh, bener. Ini lumayan enak sih. Iya, Cloud itu iya. kerasa gede banget mobilnya. Jadi tadi agak limbung, walaupun dia lebih keras sebenarnya suspensinya. Ini cenderung lebih empuk. Nah, ini kerasa nih di jalan-jalan kayak gini nih, ini Yes. lebih enak nih. Iya kan? Jadi getaran-getaran nih dari apa konblok ini itu bisa diredam dengan sangat Teredam dengan baik di mobil ini. Cuma nggak tahu ya kalau di varian yang tertinggi kan dia Iya. baterainya beda ya. Ukurannya kan lebih gede kan. Benar. Nah, si Cloud itu kemungkinan Pak, ada yang Iya. bilang dia itu keras karena baterainya gede. Jadi biar suspensi itu lebih awet. Oh gitu. Tapi kan Baik. belum ada yang tahu jawabannya karena mobilnya umurnya baru singkat kan. Masih pendek, Betul. benar. Tapi kalau kita ngomongin kenyamanan, ini lebih nyaman suspensinya. Iya sudah dong, jelas. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong soal redam, Mm-mm. peredaman mobil ini juga bagus. Wah. Bridgingnya bagus sekali Oh, ya. sangat bagus ya. Dan peredamannya memang bagus gitu kan. Nih, coba ya kita di kecepatan menengah nih ya. Saya rasakan dulu. nih. Boleh. Coba Di di 60 km per jam Oke, nih sekarang. coba 60-70 coba. 70 kencenin lagi. Masuk Pak suara bannya Pak. Road noise-nya ya. Road noise-nya masih masuk. Iya. Kenapa ya? Di Cloud juga masuk sama, cuma Oke. lebih parah di sini sih sebenarnya. Oh gitu. Ah. Tapi bukan yang buruk kan maksudnya. Bukan yang buruk, masih bisa diterima. Tadi tuh di Cloud, Iya. dia itu yang kerasa cuma suara bannya doang. Dan itu pun dari ban depan doang, sedikit. Ini bannya masih agak masuk, Iya. rata tapi dia empat-empatnya Oh, ini bunyi nih. oke. Dan suara anginnya di Cloud masih lebih oke. Tapi oke lah, bukan yang buruk. Bisa diterima. Iya. Terus gimana Dim? Rasanya duduk di belakang kursinya lah atau apanya gitu bahannya? Kursinya Hmm. surprisingly nggak beda jauh empuknya dibandingkan dengan si Cloud ya. Itu marketing doang berarti. Italian Tapi memang sofa. lebih nyaman di situ. Oh, iya, iya, Jujur iya, lebih nyaman iya, di situ. iya, iya, iya. Tapi suspensi lebih nyaman ini. Itu karena itu keras. Ya armrest sama-sama ada armrest. Paling di sini yang agak mengganggu adalah mungkin kalau Anda ini warnanya ungu-ungu gini ya, lucu banget ya. Iya. Opingnya, saya butuh warna bagaimana? Ini kayak agak purple juga sih. Iya, agak dia purple sesuai gitu. sama warna eksterior kan. Bener. warnanya. Iya, nih ini bisa lihat ya di dashboardnya tuh. Ya, funky gitu ya. Oh iya, aksen-aksen gitu. Dan kalau lihat inner handle, door handle itu, Mm-mm. itu kayak sirip
emang seekor lumba-lumba. Jujur ini adalah komplain dari saya, Pak. Oh, begitu? Kalau Anda punya bocil di sini, Iya. patah. Oh, Patah ini gampang buat patah Oh, ini. iya, Kenapa iya. ngambang gini gitu diciptakannya? Biar Bingung sih. kayak dolphin. Apakah ini kan dikembangannya di Cina ya? Apakah Ya. di Cina banyak tukang martabak gitu kan yang biasa pakai plastik bisa gantungin di sini? Betul dong. Ya, betul, tapi kenapa harus martabak doang? Kan yang Nah. lain bisa gitu kan, jeruk, Apa? es jeruk gitu, apa-apa Oke, gitu. oke, anak Jaksel es jeruk, Bro. Es jeruk. Kalau anak Jaktim kerang, Pak. Taruh sini. Kerang, Kerang. iya, Sama iya, tutut. Nah, taruh sini. Oke, tapi overall mobil ini secara suspensi nyaman ya, Dim ya? Lebih nyaman ya dibanding nyaman, Cloud ini? Iyalah, tapi jelas. ini lebih berisik. Oke, soal kenyamanan ini agak rumit nih penilaiannya nih. Oke, jadi di sini kan kita ini ya, ada dua penilaian ya, suspensi sama kedepan. Iya, tapi dari tadi tuh positif terus feedback dari lu deh. Betul. Tentang si betul. BYD Dolphin ini di sektor Kita lihat nyaman. sofa juga kalah nyaman kok. Bang, ngapain sih cuman ngandelin doang sofa yang empuk tapi suspensinya keras, kasar. Oke, Riding the future of comfort. daripada kalian berdebat, kita akan mulai ke ring tinju. Teng teng teng. Soal suspensi, kita tidak bisa memungkiri si Cloud ini ternyata suspensinya keras. Surprisingly ya. Surprisingly keras. Mm-mm. Dari IMS kita nyobain juga udah keras. kan? Keras deh. Dan Dolphin ternyata lebih nyaman. Ya iya dong. Maka dari itu untuk suspensi yang menang si Dolphin. Wey, yes. Oh, iya. Tapi ternyata soal kekedapan kabin, si Dolphin ini kok lebih berisik dibandingkan dengan Cloud EV. Apakah BYD-nya berisik? Enggak bro, BYD D-nya diam. Oh, Lo mending diam aja di. Wow. Oh maksud Anda Wuling diam aja nggak usah jualan? Ah, Jualannya nomor 1 kemarin. oh iya Waduh. lo di Gias laku lo. Paling Iya, laku. jadi soal kekedapan kabin ini ternyata si Wuling kok lebih kedap gitu. Gue Iya. lebih ngantuk begitu bawa Oh, naik ini keren, gitu dibilang. keren. Enggak, jangan pas bawa ngantuk ya kalau itu Iya. yang ada Bahaya. Iya, jangan, Ribet. jangan. sama punya keunggulan masing-masing. Oke. Makanya dari itu di breakdown nilainya segini. Iya, Dan untuk di ronde ini sebenarnya tipis nilainya. iya. Si BYD Dolphin dapat poin 15,5. Wih. Sementara Cloud EV dapat poin 15. Jadi akhirnya Oh kalah. Anda menang ya di ronde ketiga ini ya. Italian Soul. Bedanya 0,5 sih. Sayang sekali tapi ya. Oke. Ternyata kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi kan at the end of the day harganya beda 30 juta kalau kita ngomongin tipe yang gini ya. Iya. Itu Tapi lebih nyaman. terkompensasi enggak? Iya. Mm-mm. Ya. Kita lanjut ya. Hmm. Kita lanjut di ronde keempat. Wes, apa tuh? Ini sama-sama mobil Cina. Soal fitur kayaknya semuanya Chengli. Wih, pasti dong. Oke, kalau gitu ronde Win. keempat kita soal fitur gimana? Udah pede dengan ekosistem yang Anda punya? Pasti Udah dong, ya. bisa halo Wuling. Kalau itu halo BYD dia nggak ngerti. Oh. Nggak Oke. perlu. Makanya pakai bahasa Mandarin, jangan pakai bahasa Ini bisa voice comment juga kan? Bisa Salah sebenarnya. satu fitur, cuma tergantung drivernya punya fitur bahasa Inggris apa enggak? Nah, itu yang akan itu berpengaruh. dia. Oke, kalau gitu kita mulai ronde keempat soal fitur. Let's go. Untuk fitur keselamatan, si BYD Dolphin ini juga pastinya nggak kalah sama si Wuling Cloud ya, karena walaupun dia merupakan base model atau entry levelnya yaitu tipe dynamic, fitur keselamatan atau ADAS-nya itu nggak dipangkas-pangkas atau disunat-sunat kalau kita bandingkan sama yang tipe atasnya ya, ada tipe premium ya, extended range. Di sini masih sama lengkapnya ya, sebut saja dia sudah disematkan dengan Intelligent Cruise Control. Ya, ini basically adalah adaptive cruise control. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Mantap banget, dan jaraknya bisa kalian atur nih lewat tombol yang ada di setir di sebelah kiri sini. Ya, lalu yang lain ada lane support system, ada traffic sign recognition, high beam assist, predictive collision warning. Ya, jadi kalau misalkan radar itu membaca kita sudah dekat dengan kendaraan atau objek di depan kita, dia akan memberikan warning nih, dan akan juga memberikan automatic emergency braking, dan juga pastinya dia ada blind spot monitoring atau blind spot assist, dan pastinya dia juga sudah disematkan dengan kamera 360. Begitu pula juga untuk parking sensor yang udah cukup lengkap. Jadi untuk fitur ADAS, Dolphin bisa jadi pemenangnya. Ya, untuk fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang cukup lengkap. Dari Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, dan juga Lane Departure Warning. Dan Adaptive Cruise Control itu halus banget, dia bisa mengikuti mobil depan kalian itu dengan cukup halus, jadinya nggak
suka ngerem tiba-tiba, dan juga misalnya mobil depan kalian melaju dia akselerasi dengan tiba-tiba, itu nggak terjadi di mobil ini. Karena memang dia untuk adaptive cruise controlnya sudah didukung dengan sistem radar. Selain itu, dia juga punya front collision warning dan juga active emergency braking. Jadinya kalau misalnya mobil depan kalian mengarah secara mendadak dan kalian tidak terlalu berkonsentrasi dengan mobil depan kalian, mobil ini bisa meng-prevent atau mencegah terjadinya kemungkinan tabrakan dengan mobil depan kalian. Terus dia juga punya intelligent headbeam. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai lampu high beam gitu ya, terus tiba-tiba ada mobil dari lawan arah melaju gitu, dia langsung akan menurunkan lampunya ke low beam, jadi mobil depan kalian nggak silau dan bisa beresiko, kalau misalnya kesilau itu bisa beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadinya ya fitur yang cukup berguna juga di tempat kalau misalnya kalian lagi malam-malam gitu ya di jalanan yang cukup gelap dan lewatin jalanan yang cuma 2 mobil aja. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan hand-off reminder, jadi kalau misalnya kalian lagi menggunakan fitur lane following assist-nya dan kalian lepas tangan dari setir, dia akan setelah beberapa detik akan ada warning muncul di instrumen clusternya ini, jadi mengingatkan kalian untuk megang setirnya. Kalau fitur keselamatan, mobil ini nggak kalah lengkap dengan pesaing-pesaing. Untuk fitur keselamatan, ADAS pada BYD Dolphin lebih lengkap jika dibandingkan dengan yang ada pada Wuling Cloud EV, sehingga kami beri nilai 8,5. Untuk fitur keamanan di BYD Dolphin ini cukup lengkap kok. Untuk mengakses mobil ini ada 2 cara. Yang pertama itu adalah dengan ini, keyless entry. Ya pasti dia sudah disematkan dengan keyless entry. Jadi untuk mengakses mobilnya, kalian hanya tinggal mengantungi kuncinya saja dan tinggal menekan tombol yang ada di handle pintu sisi driver. Jadi untuk membuka pintunya tinggal menekan saja dan dia otomatis sudah terbuka pintunya dan pastinya sudah auto retract spionnya. Dan untuk menutupnya sama juga, tinggal tekan tombol aja yang ada di handle pintu sisi driver. Dan yang kedua, ini menarik juga, ya dia juga bisa diakses mobilnya dengan adanya portable card key. Wah keren banget ya, dia kayak seperti kartu bentuknya. Jadi tinggal di tap aja nih, kalau kalian perhatikan di spionnya, ini ada tulisan NFC. Nah, kalian tinggal tap aja itu portable card key-nya di bagian NFC sini ya. Ini sayangnya kita nggak bisa demoin karena card key-nya belum tersedia ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya cukup oke lah ya untuk fitur keamanan dari si BYD Dolphin ini. Nggak kalah lah sama Wuling Cloud EV. Untuk fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry. Tapi memang dia belum ada guratan di pintunya atau di handle pintunya ya. Jadi untuk penguncian atau pembukaan dari pintu mobilnya belum bisa pencet dari handle pintu ini. Tapi itu bukan jadi masalah. Soalnya mobil ini sudah disupport dengan fitur walk away lock. Yes, jadi kalau misalnya kalian parkir mobil ini dan berjalan menjauhi mobil ini akan terkunci dengan sendirinya. Dan apabila kalian mendatangi mobil ini atau mendekati mobil ini akan membuka dengan sendirinya. Jadi seakan-akan fitur itu menutupi kekurangan tidak ada guratan di handle pintunya. Terus selain itu, dia juga bisa dibuka melalui smartphone kalian. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan konektivitas IOV atau Internet of Vehicle. Jadi untuk membuka dan menutup mobilnya, itu bisa melalui aplikasi My Wuling Plus. Sehingga fitur keamanan dari Wuling Cloud EV dan BYD Dolphin masing-masing kami beri nilai 8 dan 7,5. Entertainment dari BYD Dolphin ini jelaslah dia pemenangnya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya memang dia menggunakan head unit yang berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan Wuling Cloud EV, yang dimana kalau Cloud EV itu 15,6 inch udah kayak laptop gaming. Tapi nggak perlu lah, di BYD Dolphin ini dia cukup di 12,8 inch ya. Tapi yaitu dia sudah support wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi pilihan konektivitasnya lebih lengkap jika dibandingkan dengan Wuling Cloud EV. Ditambah lagi kerennya, Wuling Cloud EV bisa gini nggak head unitnya? Tuh bisa rotate-rotate, yang bisa kalian atur itu baik melalui head unitnya atau di tombol yang ada di setir. Untuk fitur entertainment, gue sih pede ya, gue bisa bersaing di sini karena mobil ini punya 6 speaker dan juga head unit berukuran 15,6 inci. Kalian bisa lihat, ini head unitnya gede banget ya. Dan selain untuk entertainment system, ini juga bisa untuk mengontrol mobil dari sistem ADAS-nya, terus juga AC, semuanya di sini semua diaturnya. Tuh, untuk drive mode semua di sini. Tapi memang untuk konektivitas smartphone-nya masih agak kurang sih. Karena belum dilengkapi dengan Apple CarPlay maupun Android Auto secara wired
apalagi wireless, belum ada di head unit ini. Jadi kalau kalian punya smartphone paling cuma bisa USB, konektivitas USB atau dengan Bluetooth. Adanya Apple CarPlay dan Android Auto membuat BYD Dolphin lebih unggul dalam hal fitur entertainment yang mana absen di Wuling Cloud EV dan semua Wuling, sehingga kami beri nilai 8,5. Untuk fitur penunjang, BYD Dolphin ini cukup lengkap lah ya. Ya, sebut saja di sini sudah ada 2 USB port. Yang satu tuh USB-A dan yang satu lagi yang nggak ada di Wuling Cloud yaitu USB-C port nih. Di sini udah ada 12 volt socket. Bahkan di sini juga ada slot untuk micro SD. Jadi untuk pilihan untuk support entertainment ya, ini lebih banyak gitu pilihannya. Nice banget ya. Sisanya ini yang kami suka. Walaupun dia sebuah mobil listrik yang udah futuristik gitu ya, udah canggih, tapi tetap diberikan tombol-tombol fisik ya. Ini penunjang loh ini. Contohnya saja di sini ada tombol fisik tetap untuk mengatur regenerative braking-nya. Di sini ada standar dan juga high. Lalu kemudian ada dirt, snow mode-nya. Walaupun nggak penting sih untuk sebuah hatchback gitu ya. Dan di sini juga ada tombol khusus untuk mengatur driving mode-nya. Yang bisa kalian pilih ada eco, normal, dan juga sport. Bagus nih. Masih diberikan tombol fisik di sini. Mantap, sisanya ya pastinya dia ada traction control, EPB, auto hold ya di sini, dan di sini ada MID yang ukurannya cukup kecil ya. Cuma di 5 inci, sedangkan kalau di cloud kayak gede banget tuh ya layarnya. Di sini cuma 5 inci aja, tapi ya at least informasi yang ditampilkan cukup lengkap ya. Resolusinya juga oke kok. Ya sisanya untuk fitur penunjang pastinya dia sudah tilt dan telescopic steering ya. Untuk pengaturan setirnya, untuk pengaturan kursinya, maaf, dia sayangnya belum elektris ya, dia masih manual aja, tapi pengaturan cukup lengkap, bisa height adjuster, recline, maju mundur, semuanya bisa di sini. Dan di sini juga ada vanity mirror yang sudah dilengkapi dengan lampu LED. Nice banget ya. Sisanya ya itu aja sih. Jadi kalau untuk fitur penunjang, gue rada-rada pesimis. Dan ini dia satu lagi fitur penunjang yang nggak ada di Wuling Cloud EV, tapi ada di si BYD Dolphin ini, yaitu adanya fitur Remote Engine Start. Sebenarnya bukan engine start sih ya, karena berhubung ini adalah sebuah mobil listrik gitu ya, nggak ada mesinnya. Ya ini lebih ke, dia bisa auto air conditioning, jadi dia bisa menyalakan AC-nya tanpa harus mengakses dan menyalakan si mobilnya gitu. Cukup caranya gimana? Caranya cukup dengan menekan tombol di sini nih, di hold aja, di kuncinya, remote kuncinya. Dan otomatis AC-nya menyala. Wow, jadi kalian bisa mendinginkan kabin dulu sebelum masuk ke dalam mobilnya. Jadi pas masuk udah adem. Untuk fitur penunjang, jelas mobil ini punya fitur penunjang yang bersaing ya, dan tidak kalah lengkap sama pesaing di kelasnya. Dia punya power back door yang bisa dioperasikan selain secara konvensional, yaitu dengan menekan tombol yang ada di bagasinya. Dia juga bisa dibuka secara otomatis dengan cara mengantongi kuncinya di kantong kalian, dan kalian cukup berjalan mendekat aja, mendekati bagasinya dan terbuka secara otomatis. Terus dia juga punya tombol untuk membuka dan menutup pintu belakang atau power back door-nya, itu ada di head unitnya. Dia ada icon bagasi di pojok kanan bawah ini, dan bisa dibuka dengan voice command. Yes, yaitu dia punya fitur Win, jadi memungkinkan untuk itu. Jadi kalian tinggal bilang, "Halo Wuling, buka bagasi." Bagasinya langsung terbuka. Dan kalau untuk menutup, kalian juga bisa pakai Win-nya untuk menutup bagasi, tapi berhubung ini kita butuh cepet, jadi kita tekan aja dari sini ya. Nah, terus dia juga punya sofa mode, long sofa mode untuk interiornya, jadi mendukung kenyamanan juga di mobil ini. Jadi dia udah punya jok Italian sofa yang cukup nyaman ini, bukan cukup nyaman tapi sangat nyaman, dan bisa di setel secara sofa mode. Jadi terus untuk interiornya dia juga sudah dilengkapi dengan ambient light yang kombinasi warnanya itu banyak banget. Jadi kalian bisa kombinasi ya secara fix atau misalnya secara dynamic, atau secara dia bisa berganti-ganti warnanya, dan ini kombinasi warnanya banyak banget. Dan ada breathing effect, jadi kalau kalian mau berganti warna itu ada kayak nuansa-nuansa berdenyut ya, kalian bisa langsung aktifkan breathing effect di head unitnya ini, jadi nice banget. Nah, selain itu, dia juga punya aplikasi My Wuling Plus yang bisa menunjang fitur dari mobil ini. Yes, selain tadi dia bisa menunjang keamanan juga untuk mengunci dan membuka mobil dari handphone, dan juga bisa tahu mobilnya di mana.
fitur My Wuling Plus ini juga bisa digunakan untuk mendinginkan mobil ini. Jadi walaupun dia belum punya remote engine start, tapi dia sudah punya My Wuling Plus yang memungkinkan untuk memiliki fungsi yang mirip dengan remote engine start. Sehingga fitur penunjang dari Wuling Cloud EV dan BYD Dolphin masing-masing kami beri nilai 8 dan 7,5. Oke, soal fitur tanpa basa-basi ya, Iya. ternyata Dolphin kembali memenangkan ronde ini Wuhu! dengan skor tipis. Ini ada 3-2. win-nya. 31,5. Aduh, win doang. Win. Halo Wuling, halo Halo, Wuling. Wuling. Oke, kita akui halo, itu bagus. fiturnya mana? Waduh, lucu lagi. Ya sih, untuk head unitnya dia belum punya Itu. Android, apalagi Android Auto. Iya, masa Iya. bakar atau nggak Tapi kan ada? joknya, tadi gua aja lupa nyebutin. Joknya ini udah elektrik, yang itu Iya, Iya. tapi kalau mau main adasnya ini lebih lengkap bang adasnya. ya sih, BYD itu emang bagusnya ya. Iya. Dari tipe paling rendah sampai tipe paling tinggi, adasnya selalu sama. Memang di supporting fitur dia menang. Si Itu, dia. salah Oh, satunya cloud. voice command-nya itu. Iya deh. Sama dia bisa sofa mode itu ya. Sofa Itu mode. sama mode. Wuling Plus ya bang ya? My Wuling Plus Aplikasi. bener. Iya. Jadi kontrol dari handphone. Kalau ini kan belum ada. Tapi gue selalu salut sih sama sistem win-nya voice command-nya si Wuling ini. Responsif banget bro. Betul. Walaupun Gua cuma suka. masih dalam bahasa Indonesia, tapi wah kita ngomong apa, kita ngomong yang tersirat doang, dia tuh bisa paham gitu. Betul. Itu pakai bahasa Indonesia berarti kepedulian Wuling terhadap pasar Indonesia. Betul. Penting. Biasanya ada brand lain, gua nggak nyebut, misalnya brand lain biasanya nggak nyediain fitur bahasa Indonesia karena di Indonesia pasarnya kecil gitu loh. Ya. Oh. Wuling oke, oke. peduli sama itu Betul gitu. sih. Mantap, Oke, Wuling, mantap. saya sudah menjilat Anda, silakan ya invoice-nya masuk. Oke. Mantap Dim, masuk. Mantap ya. Tapi ada satu catatan yang perlu gua Apa tuh? perlu beri catatan. Apa tuh, Dim? Sebenarnya sofa mode itu cuma gimmick doang sepertinya. Gimik bro. Makanya penilaiannya nggak terlalu gede. Kenapa? Karena lu sofa mode, nyantai di dalam, Iya. sama pacar lu, Iya. digerebek warga, Pak. Pengalaman pribadi ya? Menang tipis ya, menang Iya. tipis si Wuling Cloud EV dapat skor 31,5 dan Dolphin dapat skor 32. Jadi skor Yes. sementaranya Cloud masih unggul dengan 97 poin dan BYD Dolphin dengan 94 poin. Aduh, lumayan 3 poin ya. Aduh, itu dia. Oke, Pak, Anda ketinggalan 3 poin. Iya. Apa yang bisa Anda sombongkan dari performa mobil ini? Sebentar, abis ini performa ya. Performa habis ini. Gimana Jadi Jess? BYD Dynamic lagi kan? Mm-mm. Hmm. Performanya dinamis nggak? Beda. Oke, kalau gitu CVT War kali ini selesai ya. Tapi nggak apa-apa kan, tetap harus dilanjutkan Yes, sesuai Oke. prosedur. Oke, siap. Aman. Ya. Kalau gitu, Yes. langsung kita masuk ke ronde performa. Let's go. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi baterai dan motor listriknya ya Bang ya, dari Yo, masing-masing let's go. mobil. Yang anak Oke. baru dulu deh. Nah, yang terbaru dulu. Oke, so BYD Dolphin Dynamic ini dia memiliki kapasitas baterai di 44,9 kWh ya, dan dia mengalirkan dayanya ke motor listriknya. Yang dimana motor listriknya, single motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga sebesar 94 horsepower dan torsinya di 180 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive. Ini dari tadi gue udah liatin nih, lu kayak komat kamit sendiri. Coba emang gimana sih spesifikasinya si Cloud EV ini? Udah selesai Jess? Udah. Oke. Wuling Cloud EV ini, dia punya motor listrik yang punya tenaga 134 horsepower Jauh lagi. dan torsinya 200 Nm. Not bad. Tenaganya jauh lah. Horsepower Ya. memang jauh di atas Dolphin, tapi torsinya mirip-mirip. Dan baterainya, dia punya kapasitas di angka 50,6 kWh dan sekali pengecasan full, menurut standar EDC, bisa menempuh jarak sampai 460 km. Oke bang, sorry. Tadi lu sebut jarak tempuh ya? Yes. Gue sempet lupa jelasin. Oke, jarak tempuh maksimalnya si BYD Dolphin Dynamic ini dia bisa menempuh jarak tempuh maksimal hingga 410 km. Mending gak usah disebut, kalah. Di atas kertas, Wuling Cloud EV memang memiliki spesifikasi yang sedikit lebih baik dengan kapasitas baterai, tenaga, serta torsi yang lebih besar jika dibandingkan BYD Dolphin tipe Dynamic ini. Sehingga masing-masing kami beri nilai 8 dan 7. Berbicara soal ride quality, memang mobil ini punya ride quality yang sebenarnya punya potensi yang cukup besar ya. Apalagi dia didukung dengan jok yang punya set support cukup baik di depan sini dan punya cushion yang empuk banget. Karena memang ada approach design soft bubble Italian sofanya itu. Tapi, kalau misalnya kita berbicara soal suspensinya,
Memang suspensinya cukup harsh ya di mobil ini ya, jadi membuat mobil ini terasa kalau pengendalian itu terasa kasar gitu. Biasanya kalau punya set suspensi yang cukup keras itu dia punya gejala limbung yang minim, tapi kalau di mobil ini meskipun udah di set keras, entah kenapa gejala limbungnya itu masih cukup terasa gitu. Padahal kalau sekeras itu kita expect mobil ini punya handling yang atau stabilitas mobil body roll yang minim gitu. Nah, di depan ada belokan yang cukup ekstrim. Sekarang kita coba aja ya. Tuh, body rollnya masih berasa. Ya memang untuk handlingnya dia cukup baik karena dia punya wheel track yang cukup oke ya, karena bannya memang cukup lebar tapaknya. Tapi untuk body roll sedikit mencoreng ride quality yang dimiliki dengan Wuling Cloud EV ini. Kalau misalnya dia approach-nya nyaman, punya set suspensi yang nyaman gitu ya, punya travel yang cukup gitu, kita bisa maklumin kalau dia punya handling yang limbung atau body roll yang berlebihan karena memang mobilnya nyaman. Tapi di sini dia punya body roll yang cukup pasif sih, padahal suspensinya udah sporty. Untuk urusan driving impression atau impresi berkendara dari BYD Dolphin ini, walaupun unit tes kami ini adalah yang varian base modelnya atau entry levelnya, yaitu di varian dynamic, tapi tetap dia bisa memberikan kasihkan mengemudi yang enak banget. Memang dia bukan yang paling fun to drive di kelasnya, masih ada MG4 EV, kita udah pernah tes ya. Tapi setidaknya gue bisa berani bilang kalau si Dolphin ini lebih fun to drive dibandingkan dengan Wuling Cloud EV. Karena iya, ini dia, handlingnya ini dia cukup sharp ya dan direct gitu. Enak banget kalau misalnya kalian bermanuver di dalam kota. Dan walaupun memang sekali lagi dia adalah tipe yang dynamic gitu ya, motor listriknya tenaganya hanya di 94 horsepower, tapi torsinya lumayan di 180 Nm, tapi tetap memberikan power delivery yang enak nih. Misalkan kita agak kick down gitu ya, nih power delivery itu halus gitu. Dia nggak ngejambak seperti yang tipe premium extended range gitu ya, jauh. Itu jauh lebih gila itu. Cuman ini enak. Maksudnya sensasi instant torque-nya tuh masih terasa di sini gitu. Jadi masih mumpuni banget untuk kalian pakai di perkotaan, di dalam kota, sehari-hari, daily driver kalian masih enak. Jadi ya ditambah lagi nih, dia punya kursi yang, nah ini nih, ini dia semi-semi bucket seat gitu ya. Jadi enak banget nih mencengkram badan kita dengan baik gitu. Nih kalau misalnya kita bermanuver, ditambah lagi bodinya yang compact, jadi membuat mobil itu lebih lincah daripada si Wuling Cloud. Jadi kalau untuk urusan driving impression, gue sih yakin pasti Dolphin ini lebih baik dibandingkan dengan Wuling Cloud. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, Truck Race. Oke, ini dia yang dinanti-nanti, drag race antara BYD Dolphin dengan Wuling Cloud EV. Di sebelah gua udah ada Bang Gopas yang dari tadi bangga-banggain spesifikasi motor listriknya yang tenaganya lebih besar, torsinya lebih besar. Iya sih, di atas kertas memang lebih baik dibandingkan BYD Dolphin Dynamic ini. Tapi ya siapa tahu dengan bodi yang lebih ringan, ya kan? Kejadian seperti CVT War kita yang lalu tuh, Toyota Race yang di atas kertas dia paling cupu, tapi ternyata akselerasinya paling yahut. Bisa jadi nih kejadian lagi di BYD Dolphin ini, ya. Dan menarik ya di sini ketika kita masuk ke mode sport ya, dia itu ada yang namanya acceleration timer. Dia bisa ngitung nih akselerasi 0 sampai 100-nya tuh berapa detik di sini di MID-nya. Oke, langsung aja yuk kita. Bang Gopas, udah siap kalah? Udah siap menang lebih tepatnya sih. Gimana sih Jess? Tenaga gue udah jauh lebih tinggi daripada lo. Iya, tapi kita buktikan saja. Ingat gak pas CVT War kita yang Toyota Race itu? Waktu itu kebetulan gue yang megang sih, nggak mungkin lah gue lupa. Ya udah deh, langsung aja kita drag race. Juri, hitungin dong. Ayo Dimas, let's go. Saat gue bilang go ya. Oke. Siap. Oke, on my mark. 3, 2, 1, go! Wow, ya, udah lewat dia. Nah, Tidak. gimana Jess? Tipis loh. Sekali dong. Wah, kalah. Tapi Ya, tipis udah banget 100 loh, nih, gua menang, ya kan? Spesifikasi di atas kertas nggak bohong, Jess. Iya sih Bang, setuju gue. Ya sudahlah. Oke, dalam urusan akselerasi, Cloud EV boleh bersenang hati. Ya, tapi secara
bedanya tadi nggak jauh ya Jess, padahal di atas kertas tuh bedanya lumayan loh, 40-an horsepower. Bener banget Bang, makanya gue agak surprise juga tadi masih bisa ngikut lo lah, nggak beda jauh banget ya. Tipis lebih tepatnya, tapi ya winning is winning. Oke lah, serius. Jadi ya, untuk urusan drag race, si BYD Dolphin Dynamic ini harus mengakui kekalahan dari si Wuling Cloud EV. Nah, kalian bisa lihat sendiri CVT saya tadi kita udah ngetes dan actualnya Wuling Cloud EV tetap unggul. Walaupun memang spesifikasinya tuh unggul lumayan jauh, hampir 40-an horsepower. Menarik juga sih weight to ratio-nya BYD Dolphin, tapi ya winning is winning. Ya, ternyata kejadian di race tidak bisa diulangi oleh Dolphin ya. Kenapa? Kenapa? Kejadian di race tidak bisa diulangi oleh Kenapa? di Dolphin karena ternyata walaupun dia lebih kecil, tenaganya lebih kecil, ternyata si Cloud EV soal akselerasinya dia lebih menang ternyata tetap. Walaupun bedanya tipis ya. Tipis loh. Dengan logika yang sama, kalau ini Iya. pakai yang tipe atas dia menang. Jauh. Jauh. OP banget, tipe yang premium OP banget. Mm-mm. Tapi kalau kalian nih mengukur-ngukur nih, menimbang-nimbang antara perbandingan antara spesifikasi motor listriknya yang dia cuma punya 94 horsepower, torsinya 140 Nm, bisa akselerasi beda tipis tuh lumayan loh. Betul. Dia bukan yang underpower, dia enak loh. Pas. Pas. Cuma tetap Mumpuni aja banget. kalah sama ini. Iya, udah. Dan memang itu kalau kita sehari-hari Iya. dipakainya emang kalau nyalip fuso doang, nyalip fuso. Iya, nyalip- cukup kok bisa. Sebenarnya kalau di kita pemakaian dalam kota kan nggak terlalu ngaruh akselerasi kecuali buat Iya nyalip sih. ya. Yang penting tuh manuvernya enak nih, handlingnya gokil banget. Ya, soal Ya. ride quality memang Iya. si Dolphin yang menang ternyata. Sebenarnya Itu yang gue agak bingung sih, karena memang ini suspensinya lebih keras ya. Iya. Cuma gue expect handlingnya lebih bagus Iya. dibanding Dolphin, karena Dolphin memang suspensinya lebih empuk. Iya. Tapi ternyata waktu kita tes tadi, limbungnya masih kerasa. karena Iya. gede. Benar. Karena dia lebih gede. Gede sih, bongsor sini mobilnya. Tapi wheel tracknya dapat banget karena dia memang Betul. lebar. Oke, Dan iya, wheelbase-nya iya. panjang. Ya. Iya, Betul. wheelbase banyak. Ah. Oke. Emang unggulan ini di kelegaan buat keluarga. Ini buat cici-cici. Cocok. Betul, Cici-cici cocok. pik. Bah, Resletingnya di pick. Ah, Pik. itu dia. Iya. Kebetulan furnitur di rumah pik-pik Olimpik. Masuk. Itu dia. Masuk. Masuk. Oke. Olimpik boleh masuk. Final score gimana? Final skornya Iya. jadi pemenang di ronde ini adalah tetap Cloud dengan poin 24. Gila. Dengan poin 24. Sementara Dolphin mendapatkan poin 23,5. 23,5. Kenapa belibet nih mulutnya kan? Jadi, overall skornya di CVT War kali ini dimenangkan oleh Wuling Cloud EV dengan skor 121 melawan 117,5. Boleh salaman dulu nggak? Boleh, silakan. Salaman. Oke. Memang sekarang ya, Gini, itu gini, yang gini. gemoy-gemoy Tinju itu. kan, tinju. Pemenangnya adalah ternyata Iya. di CVT War kali ini Wuling masih mengungguli Yes. si BYD sebagai anak baru. Tapi kita punya kejutan nih, Pak. Wah, apa tuh? Pak? Jadi, pemenang CVT War kali ini sudah ditunggu di ronde selanjutnya. Waduh, ada lagi nih. Ada. Pertama kali di CVT War punya Benar. ronde. Series gitu ya. Ada Jadi, series. pemenang di CVT War kali ini akan melawan MG4 EV. Oh, bener. MG4 EV. Ya, mungkin dari tadi Betul. kalian wondering ya, kan Iya. kita sub 400 jutaan. Yes. Kenapa sih MG4 EV nggak Nggak masuk. dimasukin gitu Karena ya? setelah penurunan harga dibawa jadi di bawah 400 juta Betul Bang, ya? banget. Betul. Jadi Nah. 395 juta rupiah. Betul, harusnya masuk nih gitu Iya. kan. Dan dia tuh digadang-gadang sebagai mobil listrik terbaik di kelasnya. Pasti dong. Iya, dan Pasti. kalau kalian wondering di mana mobilnya, di belakang videografer. Nah, terus Anda Iya muter dong. Nah, itu kenapa kita nggak Ya. masukin di sini, karena memang kita mau bikin seperti ronde gitu ya. Jadi Iya ada dong. ininya, ada seru. seriesnya gitu. Jadi nanti next war-nya adalah si Wuling Cloud EV lawan MG4 EV. Wah. Di- Sebenarnya perang Ditunggu aja. saudara sih. Ah. Oh, sama-sama Saik Group ya. Sama-sama Saik Saik motor ya? Group. Iya, nggak apa-apa perang Oh, saudara. bisa. Kemarin kita ngobrolin soal, wah gimana kalau temanya bola nih? Oh, derby Saik, bro. Oh, sorry gua Oke. nggak relate. Oke, kalau gitu kita balikin lagi ke Ya. audiens. Bener. Lebih suka yang buat keluarga atau yang masih buat anak-anak muda nih? yang Anak belum muda, nikah? Gen Betul. Z ya kan. Iya kan? Cici-cici Gen Z gitu. Iya, memang dalam penilaian CVT War kali ini dari 5 faktor tersebut yang pemenangnya adalah si Wuling Cloud EV. Betul. Ya, mulai dari desain, tapi again, desain kan selera ya, Betul. subjektivitas ya kan. Kalian bisa aja lebih suka si Dolphin. Tapi kalau menurut penilaian kami si Cloud ini lebih unggul sedikit lah dalam hal desain. Terus apalagi tadi
kepercayaan dan kelegaan kabin. Ya jelas. Memang ukuran nggak bisa bohong. Dimensi nggak bisa bohong. Dimensi nggak bisa bohong ya, bagasinya juga luas banget di Cloud EV. Terus 3 apa tadi? Kenyamanan. Kenyamanan. Ternyata ini lebih nyaman. Lebih nyaman. Walaupun lebih Berarti kecil. Benar. Dengan yang tadi udah kita omongin. Yes. Penasaran ngomongin apa? Ulang lagi videonya. Watch time nambah lumayan. Oh iya lumayan. Terus fitur sosok lah mirip-mirip lah. Beti ya sebenarnya iya. Dan biasalah. akhirnya performa iya kan. Karena memang ini kan tipe dynamic ya. Kalau secara performa memang masih di bawah si Wuling Cloud EV. Tapi again balik lagi ya. Semua balik lagi ke pilihan kalian, preferensi kalian ya kan. Mungkin kalian lebih suka mobil yang lebih compact, yang nyetirnya lebih enak dalam kota gitu, atau misalnya lebih suspensinya lebih nyaman dan juga fiturnya lebih oke, mungkin bisa pilih. Oke. Sebelum kita mengakhiri video ini, bisa follow Instagram kita di mana, Jas? Di cvt.indonesia ya, di situ banyak banget keseruan kita tentang syuting seperti ini. Betul. Dan bisa baca berita juga seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Betul banget. Dan TikTok kita di mana, Bang? Di CVT Indonesia. Jadi pastikan follow TikTok kita. Iya, dan baca berita juga sekarang bisa lewat website kami nih. Betul. Di cvtindonesia.co.id. Kenapa website nunjukin ke saya? Muka saya kayak kan, tower BTS atau gimana? Kalian bisa lihat sendiri lah di website CVT, kontribnya tuh semua di Mas Okta ya. Karena memang dia jurnalis kami gitu kan ya di CVT Indonesia. Luar biasa ya. Dan beli mobil juga bisa lewat website kami. Kalau kalian ini tertarik untuk beli apa, Bang? Wuling Cloud EV atau misalnya BYD Dolphin atau dua-duanya juga boleh. Iya nih, orang kaya bisa gitu kan. melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Pasti ya. Oke, kalau gitu kita tutup CVT War kali ini. Siap. Cloud EV sudah ditunggu oleh MG4EV. Yes. Ya, oke. Ini pulang ya, ini pulang ke kandang ya. Silakan pulang. Anda angkat cover. Oke, kalau gitu kita tutup video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Gue Jas Andika Syarif pamit. Lu masih pakai ya? Ya udah, gue Dimas Okta pamit. Gue Pas Tobing pamit. Thank you for watching. See you. Yuk.